Assalamualaikum WRWB. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati, di bulan Syawal ini kita umat Islam merayakan kemenangan setelah 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan. Namun tahukah pemirsa Jalan Hidayah banyak sejarah Islam di bulan Syawal ini? Pembahasan kali ini bertema tentang sejarah perjuangan umat Islam di bulan Syawal. Mari kita simak penjelasan video ini. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa subscribe ya le. Bulan Syawal menjadi saksi sejarah yang sangat fenomenal bagi kaum muslimin pada masa-masa awal kedatangan Islam. Pada saat itu, Islam sebagai agama yang asing bagi masyarakat Arab tentu mendapatkan banyak ancaman, hinaan, dan cemooh dari orang-orang yang tidak senang dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah tersebut. Orang-orang kafir Quraisy terus mengancam orang-orang yang mengikuti Nabi. Mereka dimusuhi, dikhianati, dan dianggap asing keberadaannya. Bahkan terkadang orang-orang Quraisy tidak segan-segan untuk membunuh kaum muslimin. Namun dengan kesabaran, ketabahan, dan keimanan yang kuat, umat Islam bisa menjalani semua itu dengan ikhlas. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, yaitu, artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut, 29. 69. Berikut ini merupakan sejarah-sejarah perjuangan kaum muslimin dalam mempertahankan ajaran Islam yang patut kita renungi bersama, untuk bisa menjadi hamba yang terus berusaha meningkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Perang Uhud. Imam Ibnu Katsir dalam salah satu karyanya, Sirah Nabawiyah li Ibn Katsir, mengatakan bahwa setelah umat Islam menunaikan puasa Ramadan, mereka mendapati tantangan perang dari orang-orang Quraisy disebabkan rasa dendam mereka karena terbunuhnya saudara mereka dalam Perang Badar. Pimpinan Quraisy mengajak rakyatnya untuk menuntut balas kekalahannya. Ini terjadi tepat pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Dalam perang ini, pasukan umat Islam terdiri dari 1.000 orang yang dipimpin oleh Rasulullah dengan disertai 2 tentara kavaleri, dan 100 pasukan mengenakan baju besi. Nabi juga mengutus 3 panglimanya, yaitu Mus'ab bin Umair, Usaid bin Hudhair, dan Hubab bin Munzir. Sementara pasukan orang Quraisy terdiri dari 3.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dengan disertai 100 tentara kavaleri dan 700 pasukan mengenakan baju besi. Alhasil, dalam perang ini mereka benar-benar membalas kekalahan mereka. Umat Islam dipukul mundur dan akhirnya kalah. Kedua, Perang Khandaq, Parit. Tepat pada tahun kelima Hijriah di bulan Syawal, umat Islam kembali mendapatkan tantangan perang, yaitu Perang Khandaq. Perang ini diikuti oleh 3.000 personel umat Islam melawan koalisi kaum kafir dengan kekuatan 10.000 personel, yang terdiri dari koalisi orang kafir Makkah, kaum Yahudi, orang-orang Quraisy, dan beberapa kelompok konspirasi. Terjadinya Perang Khandaq disebabkan seruan orang-orang Yahudi kepada beberapa kelompok dan pembesar suatu suku. Mereka sangat emosi dan merasa sangat terhina ketika melihat kaum muslimin semakin luar biasa dan semakin luas dalam menyebarkan agama Islam. Mereka juga iri ketika melihat keuntungan yang selalu diraih kaum muslimin. Kaum Yahudi mulai membangun strategi, dengan cara melakukan konspirasi baru untuk mengumpulkan pasukan yang banyak, guna menyerang kaum muslimin. Rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin, dan disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian ia mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan cemerlang. Ia mengusulkan agar umat Islam menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Haran Wakim dan Harah Al-Wabrah. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh. Sementara sisi lainnya sudah menjadi benteng, karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon kecil, dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Strategi ini diterima Rasulullah beserta para sahabat yang lain,
mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar. Dengan strategi cemerlang seorang Salman Al-Farisi, persatuan dan kekompakan umat Islam, akhirnya mereka menuai kemenangan. Ketiga, Perang Hunain. Tidak berselang lama dari terjadinya Perang Handak, umat Islam kembali mendapatkan tantangan untuk kembali berperang, yaitu Perang Hunain, tepatnya pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Perang ini diikuti oleh 12.000 personel, terdiri dari 10.000 penduduk kota Madinah, dan 2.000 dari kota Makkah. Sementara pasukan musuh terdiri dari 20.000 personel. Pada awal peperangan, umat Islam berhasil dipukul mundur oleh pasukan kafir. Strategi musuh yang diprakarsai oleh Malik bin Auf cukup ampuh untuk membuat pasukan Islam lari tunggang langgang dan terpecah di lembah Hunain. Namun akhirnya, Rasulullah memanggil pasukan umat Islam untuk mundur, dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah akan memberikan kemenangan pada umat Islam dalam perang ini. Perang kembali meledak, semangat pasukan umat Islam kembali memuncak. Tak ada yang bisa menghalangi mereka untuk meraih kemenangan, hingga pada akhirnya kemenangan bisa mereka dapatkan. Itulah beberapa sejarah perjuangan umat Islam yang terjadi pada bulan Syawal yang harus kita renungi bersama. Jika pada bulan Ramadan umat Islam terdahulu berupaya untuk menunaikan ibadah wajib berupa puasa, maka di bulan Syawal mereka harus siap mempertahankan akidahnya. Upaya mereka dalam mempertahankan Islam tidak semudah mempertahankan Islam seperti kita saat ini. Karenanya, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Kemenangan umat Islam dalam beberapa peperangan di atas merupakan salah satu konsekuensi dari janji Allah, bahwa siapa saja yang menolong agamanya akan Allah berikan pertolongan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 7, Dia berfirman, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Demikian penjelasan perihal mengenang sejarah perjuangan umat Islam di bulan Syawal. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya Rabbal Alamin.